Oke, teman-teman semua, welcome back to my podcast di Daily Wakfu. Eh, Sebenarnya di podcast kali ini saya agak sedikit bingung, ya, bingung tentang topik pembahasan di podcast kali ini. Eh, Mungkin karena sekarang lagi PPKM darurat di Jawa dan Bali, mungkin kita apa ya bisa membahas tentang PPKM sedikit aja, tidak perlu terlalu banyak, yang penting adalah yang harus kita bahas. Oke, PPKM setelah sekian lama wabah ini menajak kita, hampir 1,5 tahun ya mungkin, wabah di apa ini eh, negeri ini itu melanda, yang saya rasa tiap hari makin terus bertambah, apalagi di musim-musim sekarang ini yang pancaroba, ya, banyak sekali yang terkena. Yang positif makin banyak, yang mati juga atau meninggal itu juga makin banyak. Semoga kita dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ngomongin soal PPKM di Jawa dan Bali, mungkin di berbagai kota itu memiliki caranya masing-masing, mulai dari menutup akses jalur masuk, kemudian ada juga yang melarang orang untuk tidak berjualan, juga ada juga yang harus menutup mall, WFH, dan lain sebagainya. Namun ada cara unik ya teman-teman di kota saya ini menerapkan PPKM-nya di pusat kota, itu dengan cara mematikan lampu kota. Lampu-lampu PLN yang biasanya menerangi jalan itu di tempat saya itu dimatikan. Ya, meskipun tidak satu kota full ya, tidak, maksudnya itu tidak satu kabupaten, tapi hanya di wilayah pusatnya saja, di pusat kotanya. Kalau menurut saya pribadi tentang apa yang namanya cara penanganannya untuk orang-orang tidak keluar rumah pada malam hari selama PPKM darurat ini berlangsung, ini merupakan cara unik dan baik untuk dilakukan daripada yang diberitakan, yang dimana harus diusir, tak boleh berjualan, ya, baik itu di pagi hari, siang, sore. Tapi di sini masih ada toleransi untuk berjualan demi, ya, teman-teman pasti tahu tentang ekonomi keluarga yang terpuruk kalau seandainya orang-orang yang menengah ke bawah ini tidak berjualan, karena mereka ini yang berjuang untuk menafkahi keluarganya, untuk membiayai makan anaknya, dan itu juga ada yang membiayai anaknya sekolah. Ini perjuangannya sungguh berat kalau seandainya PPKM ini itu tidak, apa ya, dikatakan ya, oke teman-teman, perlu diketahui saya ini membuat podcastnya itu di malam hari, karena menurut saya malam hari adalah tempat untuk kita bisa memikirkan dengan tenang,
ya. Tapi karena ada terkendala orang pakai sepeda motor yang berisik, jadi podcast ini agak sedikit terganggu. Tapi ya saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Lanjut ke dalam PPKM tadi, berbagai cara unik dilakukan di berbagai kota itu sungguh baik, namun harus dengan penanganan yang baik pula. Ya, saya melihat di berita-berita utama itu ada yang sampai menyemprotkan water cannon dan pemadam kebakaran ke rumah makan agar mereka tidak berjualan. Ini menurut saya tidak baik ya. Mungkin ada cara yang lebih baik lagi, tapi tidak seperti itu. Pikirkan kembali orang-orang yang terkena dampaknya, yang Anda semprot pakai water cannon, kemudian pakai pemadam kebakaran, itu sungguh tidak memiliki perasaan. Ya, mungkin teman-teman ada yang tidak setuju dengan saya. Is no problem, tidak masalah. Tapi ini karena pendapat saya pribadi, menurut saya itu tidaklah baik. Kita bersama-sama melakukan penerapan PPKM ini, itu juga harus berdasarkan perasaan. Ada juga yang melakukan penyekatan. Ya, saya mendengar berita tentang penyekatan yang dimana ada sebuah ambulans ataupun kayak semacam mobil jenazah ya teman-teman. Teman-teman kan tahu bahwa ambulans dan mobil jenazah ialah prioritas utama, dan itu sudah tertera dalam undang-undang lalu lintas. Tetapi di sini saya mendengar berita bahwa entah itu polisinya enggan ataupun memang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak, saya kurang paham. Tapi yang jelas dalam penyekatan ini si ambulans butuh jalur tercepat untuk sampai ke pemakaman. Sekali lagi, mobil jenazah ini butuhkan akses ke pemakaman dengan rute tercepat. Tetapi rute tercepat ini harus terkendala dengan penutupan penyekatan. Seharusnya kalau seandainya polisi ini memikirkan dengan baik, dengan perasaan mereka bahwa ini adalah prioritas utama dan jenazah ini harus segera dimakamkan, itu akan indah rasanya kalau seandainya polisi atau pihak keamanan lainnya itu menerapkan hal ini. Polisi menerapkan PPKM dengan baik dan juga melakukan perasaan yang baik. Saya tahu polisi semua di sana itu baik-baik, baik melakukan tugasnya, baik dengan mentaati peraturannya, baik dalam mengayomi. Saya percaya itu. Tetapi tolong, kalau seandainya ada oknum yang seperti ini, mari kita lawan demi kepentingan bersama, kepentingan masyarakat dan kepentingan aparat kepolisian lainnya. Jangan sampai mencoreng nama ini hanya dengan satu oknum saja. Gitu. Ya, semoga kejadian seperti itu yang menghalangi mobil jenazah itu tidak terulang kembali. Ya, meskipun kalau kita membuka jalannya, membuka aksesnya, ada orang-orang yang langsung ada kesempatan langsung nekat untuk masuk ya. Ya, nama juga Indonesia, kalau ada peluang kecil ya kenapa nggak dicoba gitu. Jadi ya
biarkanlah 1 atau 3 orang, biarkan ya lolos, tapi sisanya jangan, karena ini tugas ke aparat keamanan juga harus menertibkan masyarakat juga. Jadi ya kalau 1 atau 3 orang yang lolos ya biarkan saja, namanya juga orang Indonesia, kita harus pahami itu. Yang penting kita harus memiliki perasaan kepada orang lain. Kembali ke PPKM juga, sudah berapa ya PPKM ini? 2 atau 3. Cuma namanya ganti PPKM darurat. Di mana lonjakan kasus COVID-19 yang di negeri ini tuh semakin bertambah, dan juga tingkat kematiannya juga meningkat. Tapi ini patut dicurigai, entah itu dari musimnya yang pancaroba ini, yang ditambah lagi sudah pancaroba, bahwa BMKG atau Badan Astronomi ya pokoknya ya, entah itu BMKG atau sebangsanya sejenisnya, itu mengatakan bahwa bumi saat ini berada di titik terjauh dari matahari, karena ya rotasi bumi ini tidak bulat melainkan eklips. Jadi ada masa di mana bumi itu akan jauh dari matahari. Efek ini menurut saya cukup lumayan berbahaya, karena di malam hari akan menimbulkan efek yang dingin yang luar biasa. Apalagi kita warga negara Indonesia itu rata-rata beriklim tropis, jadi untuk menahan dingin saja kita akan down. Istilah dari orang-orang zaman dahulu ialah masuk angin. Hal-hal seperti inilah yang harus kita waspadai ya. Bisa jadi COVID-19 naik itu hanya karena pancaroba gitu, tapi belum tentu dari pancaroba ini Anda terkena COVID-19. Jadi saya sarankan kalau teman-teman kurangin abadan di waktunya pancaroba ataupun yang lainnya di luar pancaroba, teman-teman bisa ya minum minuman bervitamin lah ya, atau makan makanan yang sehat. Intinya badan mencukupi untuk kekebalan tubuh, itu aja menurut saya. Dan tidak luput juga untuk berdoa. Selain kita berikhtiar, kita juga harus berdoa biar hasilnya semakin jauh lebih baik dan juga terhindar dari wabah ini. Sangat sedih kalau ada dari sanak saudara kita, entah itu dari orang tua kita, saudara kita, adik-adik kita terkena. Itu sungguh sedih ya, sedih sekali. Karena ujian ini menurut saya cukup berat bagi kita semua, mulai dari dampak ekonominya dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan saja di PPKM darurat ini hanya dilaksanakan 1 kali sampai tanggal 21 Juli kalau nggak salah, sampai selesai Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Ya, mudah-mudahan hanya sampai situ saja, tidak terperpanjang. Dan mudah-mudahan setelah Hari Raya Kurban juga wabah ini itu terus menurun. Jadi kita bisa kembali pulih, walaupun banyak negara-negara yang mengatakan bahwa kita cukup sulit untuk pulih dari wabah ini kecuali dengan vaksin ya. Tidak ada salahnya untuk berikhtiar ataupun mencoba untuk vaksin, kalau toh emang seandainya itu yang terjadi, itu yang terbaik buat kita semua ya. Mudah-mudahan ikhtiar itu bisa terwujud dan semua
warga dunia, tidak hanya Indonesia, baik itu negara-negara tetangga Eropa ataupun Amerika, itu bisa terbebas dari wabah ini. Mungkin itu aja ya teman-teman, podcast untuk di episode kali ini. Semoga teman-teman semua bisa menjaga kesehatan, stay healthy bagi teman-teman semua. Kalau memang tidak ada keperluan untuk keluar rumah, jauh lebih baik di dalam rumah saja, nonton TV ataupun mengerjakan sesuatu yang positif ataupun WFH. Jika itu yang terbaik, maka kita lakukan, dan jangan lupa untuk berdoa. Selalu dalam perlindungan, stay safe, stay and healthy bagi teman-teman semua. Saya akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa.